Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Nabila Kurnia Syaja, NIM 1705520151. Di sini saya akan mempresentasikan tentang langkah-langkah audit manajemen lanjutan. Yang pertama, ada audit lanjut atau audit terinci. Apa itu audit lanjut? Audit lanjut ini bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit yang sesungguhnya yang telah ditetapkan berdasarkan hasil review dan pengujian pengendalian manajemen. Pada tahap ini, auditor harus mampu mengungkapkan lebih lanjut dan menganalisis semua informasi yang berkaitan dengan tujuan audit, sehingga akhirnya dapat disusun suatu kesimpulan audit dan dibuat rekomendasi yang dapat diterima oleh objek audit. Berikut langkah-langkah audit tahap ini meliputi 1. Pengumpulan tambahan informasi latar belakang objek audit yang diperlukan. 2. Memperoleh bukti-bukti yang relevan, material, dan kompeten. 3. Memperoleh ringkasan atas bukti yang telah diperoleh dan mengelompokkan ke dalam kelompok kriteria, penyebab, dan akibat. 4. Menyusun kesimpulan atas dasar ringkasan bukti yang diperoleh dan mengidentifikasi bahwa akibat yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria cukup penting dan material. Kesimpulan ini merupakan pemahaman temuan hasil audit. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Nabila Kurnia Syaja, NIM 1705520151. Di sini saya akan mempresentasikan tentang langkah-langkah audit manajemen lanjutan. Langkah-langkah audit manajemen lanjutan ini meliputi audit lanjut atau audit terinci. Audit tahap ini bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup untuk mendukung tujuan audit yang sesungguhnya yang telah ditetapkan berdasarkan hasil review dan pengujian pengendalian manajemen. Pada tahap ini, auditor harus mampu mengungkapkan lebih lanjut dan menganalisis semua informasi yang berkaitan dengan tujuan audit, sehingga akhirnya dapat disusun suatu kesimpulan audit yang dibuat rekomendasi yang dapat diterima oleh objek audit. Langkah-langkah tahap audit ini meliputi 1. Pengumpulan tambahan informasi latar belakang objek audit yang diperlukan. Yang kedua, memperoleh bukti-bukti yang relevan, material, dan kompeten. Yang ketiga, membuat ringkasan atas bukti yang telah diperoleh dengan mengelompokkan ke dalam kelompok kriteria, penyebab, dan akibat. Keempat, menyusun kesimpulan atas dasar ringkasan bukti yang diperoleh dan mengidentifikasi bahwa akibat yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria cukup penting dan material. Kesimpulan ini merupakan pemantapan temuan hasil audit. Mengumpulkan tambahan informasi latar belakang. Latar belakang ini menekankan pada usaha untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan menganalisis aktivitas yang diaudit sebagai dasar pembuatan kesimpulan. Data yang dibutuhkan pada tahap ini juga mungkin diperoleh dari luar perusahaan yang memiliki relevansi dengan kegiatan yang sedang diaudit. Misalnya pada audit atas penetapan kompensasi untuk menilai keadilan dan kelayakan kompensasi yang ditetapkan perusahaan. Memperoleh bukti. Dari sudut pandang auditor, bukti adalah fakta dan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit.
bukti harus mempunyai hubungan erat dengan kriteria audit, objektif, relevan, dan bermakna atau material. Dalam proses audit, auditor harus dapat menganalisis dan menentukan fakta dan informasi yang relevan, andal, dan berkaitan dengan tujuan audit. Tujuan dari diperolehnya tersebut untuk menentukan bahwa satu kriteria atas kegiatan yang diaudit sudah sesuai dan dapat diterima. Yang kedua, terdapat pelaksanaan yang menyimpang, baik tidak ditetapkannya prosedur atau tidak dilakukannya pengendalian supervisi yang semestinya atas kegiatan audit. Itu merupakan penyebab timbulnya akibat yang kurang menguntungkan bagi kegiatan audit. Yang ketiga, terdapat akibat yang cukup penting dan material dari terjadinya perbedaan antara kondisi dengan kriteria yang telah ditetapkan. Beberapa metode yang umum digunakan untuk memperoleh hasil audit yaitu observasi lapangan, wawancara, atau penggunaan kuesioner. Agar dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kesimpulan audit, maka semua bukti yang diperoleh dalam audit itu harus memenuhi kriteria antara lain 1. Relevan atau harus berhubungan dengan aktivitas yang diaudit. Yang kedua, material atau cukup berarti tidak mempengaruhi kesimpulan yang dibuat. Ketiga, kompeten atau diperoleh dari sumber yang independen dan dapat dipercaya. Yang keempat, cukup memadai sebagai dasar pembuatan kesimpulan. Membuat ringkasan dan mengelompokkan bukti. Bukti-bukti yang diperoleh dalam audit kemudian diringkas dan dikelompokkan sesuai dengan elemen sasaran audit yang meliputi kriteria, penyebab, dan akibat. Bukti-bukti yang masuk dalam kelompok kriteria yaitu keseluruhan temuan audit yang berkaitan dengan norma atau standar yang telah ditetapkan perusahaan atau dirumuskan bersama auditor yang menjadi dasar sebagai setiap komponen dalam perusahaan. Sementara bukti-bukti yang termasuk dalam kelompok penyebab biasanya itu berupa berbagai tindakan menyimpang atau tindakan positif yang tidak dilakukan yang merupakan sumber terjadinya ketidakekonomisan dan ketidakefisienan operasi, ketidakefektifan pencapaian tujuan. Bukti-bukti yang merupakan kelompok akibat yaitu bukti yang biasanya ditentukan terlebih dahulu. Bukti-bukti tersebut adalah hasil pengukuran antara penyebab yang terjadinya dengan kriteria yang berhubungan dengan penyebab tersebut. Bukti-bukti tersebut dapat dipahami sebagai dampak dari berbagai permasalahan yang terjadi pada objek audit. Pengembangan temuan dalam audit lanjutan. Pengembangan temuan merupakan pengumpulan yang sistematis informasi khusus yang dianalisis karena diperkirakan akan menjadi perhatian dan berguna bagi penggunaan laporan keuangan. Dengan mengembangkan temuan tersebut serta rekomendasi yang akan diberikan untuk memperbaiki penyimpangan tersebut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan auditor dalam pengembangan ini, meliputi pertimbangan harus ditekankan pada situasi dan kondisi pada saat program atau aktivitas tersebut berlangsung, bukan pada saat diaudit. Yang kedua, pertimbangan atas kompleksitas dan besarnya sumber daya yang terlibat dalam program aktivitas audit. Yang ketiga, auditor harus jujur dan objektif berdasarkan pertimbangan profesionalnya melakukan analisis terhadap temuan-temuan yang diperoleh pada saat audit
dan menghindari pengungkapan kelemahan-kelemahan yang terjadi secara tidak logis. Yang keempat, pengembangan temuan harus dilakukan secara luas dan teliti sehingga bisa menjadi dasar sebagai pembuatan kesimpulan, rekomendasi yang jelas dan tepat pihak diaudit. Perubahan luas dan arah pengembangan temuan. Informasi yang diperoleh secara pengembangan temuan mungkin mengarahkan perlunya untuk melakukan perubahan arah atau tekanan terhadap audit yang telah direncanakan. Maka perlu dilakukannya perluasan atau pengarahan terhadap ruang lingkup audit. Untuk mengetahui perlunya perubahan tersebut, auditor harus mengawasi secara seksama terhadap perkembangan hal-hal yang mungkin merupakan temuan. Perubahan lain yang mungkin terjadi dalam pengembangan temuan yaitu menyangkut perlunya pengembangan informasi pada semua lokasi yang dipilih pada saat perencanaan audit. Selanjutnya, pelaporan. Pada bagian pelaporan ini, proses akhir audit manajemen melaporkan hasil audit. Ada dua penyajian laporan audit manajemen, yaitu yang pertama cara penyajian dan mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahapan-tahapan audit. Yang kedua, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang menitik beratkan pada penyajian kepada kepentingan para pengguna laporan hasil audit tersebut. Elemen-elemen atas tujuan audit dan rekomendasi yang diberikan untuk memperbaiki berbagai kekurangan yang terjadi serta rencana tindak lanjut dalam mengaplikasikan rekomendasi tersebut. Tindak lanjut. Implementasi tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan auditor merupakan bentuk komitmen manajemen dalam meningkatkan proses dan kinerja perusahaan atas beberapa kelemahan atau kekurangan yang masih terjadi. Auditor ini tidak memiliki kewenangan memaksa dan menuntut manajemen untuk melaksanakan setiap tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan, tetapi menempatkan diri sebagai supervisor atas rencana pelaksanaan dan pengendalian tindak lanjut yang dilakukan. Agar lebih menarik dan dapat meningkatkan komitmen manajemen atas perbaikan proses dan kinerjanya, rekomendasi seharusnya merupakan hasil diskusi dan rumusan bersama antara manajemen dengan auditor. Di samping itu, rekomendasi harus menyajikan analisis dan manfaat yang diperoleh perusahaan jika rekomendasi tersebut dilaksanakan, serta kerugian yang mungkin terjadi jika rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan karena adanya tindakan perbaikan yang dilakukan perusahaan. Yang kedua, pelaporan. Pelaporan ini meliputi kertas kerja audit. Kertas kerja audit merupakan catatan-catatan yang dibuat dan data-data yang dikumpulkan auditor secara sistematis pada saat melaksanakan tugas audit untuk memberikan gambaran yang lengkap terhadap proses audit. Kertas kerja audit harus mencerminkan langkah-langkah proses audit. Kertas kerja audit itu masalah nibel ini. Saya nibel ini. Iya toh. Ya. Oh dikatui ya. Ini. Wah, asisten produser ya. Pelaporan. Kertas kerja audit merupakan catatan-catatan yang dibuat dan data-data yang dikumpulkan auditor secara sistematis pada saat melaksanakan tugas audit untuk memberikan gambaran yang lengkap terhadap proses audit.
Kertas kerja audit harus mencerminkan langkah-langkah kerja audit yang ditempuh, pengujian-pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan hasil audit. Manfaat kertas kerja audit. Setiap auditor wajib membuat kertas kerja audit pada saat melaksanakan tugas audit. Manfaat utama dari kertas kerja audit antara lain sebagai dasar pelaporan hasil audit, sebagai alat bagi atasan untuk mereview dan mengawasi pekerjaan para pelaksanaan audit, sebagai alat pembuktian dan laporan hasil audit, menyajikan data untuk keperluan referensi, merupakan salah satu pedoman untuk tugas audit berikutnya. Begitu pentingnya kertas kerja audit bagi suatu penugasan audit, maka penyusunan kertas kerja audit oleh auditor harus memenuhi syarat antara lain lengkap, bebas dari kesalahan, didasarkan atas fakta dan argumentasi yang rasional, sistematis, bersih, mudah dipahami, diatur dengan rapi, memuat hal-hal penting yang relevan dengan audit, mempunyai tujuan yang jelas, serta dapat menghindari pekerjaan menyalin ulang. Dalam setiap kertas kerja audit harus mencantumkan kesimpulan hasil audit dan komentar atau catatan review. Bentuk dan kertas kerja audit. Bentuk kertas kerja audit pada audit manajemen menekankan terhadap bagaimana menetapkan temuan audit untuk digunakan dalam penyusunan laporan audit. Secara lebih terinci, bentuk kertas kerja audit pada audit manajemen antara lain: 1. Pada sampul kertas kerja audit ditulis kertas kerja audit, kemudian mengikuti di bawahnya nama objek audit, ditulis nama perusahaan atau unit yang diaudit, program atau aktivitas yang diaudit, tulis program dan aktivitas yang diaudit. Yang kedua, halaman pertama kertas kerja audit adalah daftar isi dari kertas kerja audit tersebut. Yang ketiga, halaman berikutnya berurutan daftar simbol audit atau tick marks, disertai penjelasan tembusan surat tugas, program kerja audit, kelompok-kelompok kertas kerja. Isi dan pengelompok kertas kerja disusun antara lain: kelompok 1, audit pendahuluan, meliputi subkelompok 1, program kerja audit pendahuluan. Subkelompok kedua, hasil audit pendahuluan, meliputi informasi umum tentang program atau aktivitas yang diaudit, penelaahan berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan program atau aktivitas yang diaudit. Ikhtisar hasil temuan audit pendahuluan. Yang kelompok kedua, review dan pengujian pengendalian manajemen, meliputi subkelompok pertama, program hasil kerja audit atas review dan pengujian pengendalian manajemen, termasuk internal control kuesioner yang digunakan. Subtitel kelompok kedua, hasil audit atas review dan pengujian pengendalian manajemen, meliputi penelaahan terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang berlaku pada objek audit. Ikhtisar hasil temuan audit atas review dan pengujian pengendalian manajemen. Kelompok ketiga, audit lanjut, meliputi subkelompok pertama, program audit lanjut. Subkelompok kedua, hasil audit lanjut, terdiri dari pengembangan temuan, daftar temuan rekomendasi,
Laporan hasil audit merupakan konsep hasil audit dan tembusan laporan hasil audit. Kemudian pengorganisasian kertas kerja audit. Pengelompokan kertas kerja audit harus didasarkan pada sasaran utama atau subtujuan audit yang telah ditetapkan. Untuk mempermudah pengelompokan dan untuk menunjukkan dengan jelas keterkaitan masing-masing kelompok, maka dalam penyusunan kertas kerja audit perlu ditentukan sistem pemberian indeks dan sistem klasifikasi kertas kerja audit. Kertas kerja audit pada audit manajemen mengelompokkan bukti-bukti yang diperoleh sesuai dengan elemen-elemen tujuan audit. Dengan demikian, kertas kerja audit akan menyajikan temuan kelompok kriteria, penyebab, dan akibat, baik dalam bentuk temuan yang bersifat terinci maupun kesimpulan untuk masing-masing elemen tujuan audit tersebut. Secara lebih jelas nanti akan ditampilkan program kerja audit. Program kerja audit merupakan rencana dan langkah kerja yang harus dilakukan selama audit dan didasarkan atas tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta informasi tentang program atau aktivitas yang diaudit. Manfaat dari penyusunan program kerja audit antara lain yang pertama, suatu rencana yang sistematis tentang setiap tahap kegiatan bisa dikomunikasikan kepada semua tim audit. Yang kedua, landasan yang sistematis dalam memberikan tugas kepada para auditor dan supervisornya. Yang ketiga, sebagai dasar untuk membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan rencana yang telah disetujui dan standar yang serta persyaratan yang telah disetujui dan standar serta persyaratan yang telah ditetapkan. Yang keempat, dapat membantu para auditor yang belum berpengalaman dan membiasakan mereka pada ruang lingkup, tujuan serta langkah-langkah kegiatan audit. Yang kelima, dapat membantu auditor untuk mengenali sifat pekerjaan yang telah dikerjakan sebelumnya. Yang keenam, dapat mengurangi kegiatan pengawasan langsung oleh supervisor. Program kerja audit ini disusun setiap tahapan audit yang dilakukan. Program kerja audit pendahuluan mencakup pengumpulan informasi tentang objek audit, cara pelaksanaan prosedur, dan sistem operasional yang telah ditetapkan perusahaan tersebut. Dalam tahap audit ini, auditor harus melakukan pengujian pendahuluan atas informasi yang diperoleh untuk mengidentifikasi aktivitas yang masih memerlukan perbaikan. Hasil identifikasi ini kemudian dianalisis untuk menentukan informasi yang dapat berkembang menjadi tujuan audit sementara. Dari bukti-bukti sementara ini, auditor kemudian menetapkan langkah-langkah kerja spesifik yang diperlukan untuk tahap audit berikutnya. Untuk mendukung tentatif audit dan definitif audit objektif. Pada tahap audit pengujian dan review atas pengendalian manajemen, program kerja audit biasanya memuat langkah-langkah audit yang bertujuan untuk menemukan bagian-bagian yang mengandung kelemahan pada sistem pengendalian manajemen yang ditetapkan sebagai objek audit. Program kerja audit pada tahap audit harus memberikan panduan kepada auditor dalam pengembangan temuan yang dilakukannya,
Setiap program kerja audit biasanya mengandung 4 hal, antara lain informasi pendahuluan yang meliputi informasi latar belakang mengenai program yang diaudit. Yang kedua, berisi komentar berbagai pihak kompeten berkaitan dengan tujuan audit, termasuk komentar audit sendiri. Kedua, pernyataan audit menyajikan tentang tujuan yang ingin dicapai, cara pendekatan audit yang dipilih, pola pelaporan yang dikehendaki. Yang ketiga, berisi instruksi khusus. Yang keempat, langkah-langkah kerja. Langkah-langkah kerja ini memuat tentang pengarahan khusus pelaksanaan tugas audit sesuai dengan tahapan audit selanjutnya. Berikut ini. Terus penyajian laporan mengikuti arus informasi. Dalam laporan ini, auditor menyajikan hasil audit dalam pelaporan berdasarkan informasi yang diperoleh sesuai dengan tahapan audit yang dilakukan. Tahapan-tahapan ini merupakan antara lain pengumpulan informasi latar belakang pada tahap audit pendahuluan. Yang kedua, menetapkan tujuan audit yang sesungguhnya berdasarkan hasil review dan pengujian terhadap sistem pengendalian manajemen. Yang ketiga, pengumpulan bukti-bukti audit dan pengembangan temuan yang berkaitan dengan tujuan audit pada tahap audit lanjutan. Yang keempat, menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti audit yang berhasil dikumpulkan. Merumuskan rekomendasi. Kelima, menyatakan ruang lingkup audit yang telah ditentukan. Penyajian laporan yang menitik beratkan pada kepentingan pengguna. Penyajian dengan menggunakan cara ini menitik beratkan pada kepentingan para pengguna laporan hasil audit dengan mengikuti format sebagai berikut. 1. Informasi latar belakang. Kedua, kesimpulan audit disertai dengan bukti-bukti cukup untuk mendukung kesimpulan audit. Yang ketiga, rumusan rekomendasi. Yang keempat, ruang lingkup audit. Tujuan audit manajemen adalah untuk menemukan kekurangan atau kelemahan dalam pengelolaan berbagai program atau aktivitas dalam perusahaan. Biasanya pengguna laporan lebih berkepentingan kepada hasil audit yang merupakan indikasi terjadinya berbagai kekurangan atau kelemahan dalam pengelolaan program atau aktivitas dalam perusahaan. Informasi latar belakang merupakan informasi umum tentang perusahaan dan program-program atau aktivitas yang diaudit. Auditor ini harus mampu memberikan gambaran umum tentang tujuan dan karakteristik perusahaan serta program audit, sifat, ukuran program, serta organisasi manajemennya. Kesimpulan dan temuan audit. Kesimpulan dalam audit manajemen selalu dibuat berdasarkan temuan yang diperoleh pada saat melakukan audit, baik itu temuan yang berhubungan dengan kriteria, penyebab, maupun akibat. Rumusan rekomendasi. Auditor harus memberikan rekomendasi kepada atasan atas pengelola program atau aktivitas yang diaudit. Rekomendasi harus disertakan dalam laporan hasil audit dan harus dilengkapi dengan analisis yang menyangkut adanya peningkatan ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas yang akan dicapai. Kemudian ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit ini menunjukkan berbagai aspek dari program atau aktivitas yang diaudit
dan periode waktu dari aktivitas yang diaudit oleh auditor. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.